Next. Nah, legal memorandum ini kenapa menjadi penting ya? Kenapa saya berpikir untuk sharing tentang legal memorandum? Karena sebenarnya dari legal memorandum seseorang, dari hasil tulisannya, kita bisa melihat dia memiliki kemampuan riset nggak? Risetnya seperti apa? Dia dalam nggak dalam risetnya? Dia apa namanya? Dia paham nggak tentang hierarki peraturan perundang-undangan gitu misalnya. Dia mengerti nggak tentang itu. Dia memiliki kemampuan nggak untuk riset. Lalu kemudian dari produk itu juga kita bisa lihat dia memiliki kemampuan untuk menganalisa nggak. Cara dia menganalisa seperti apa. Sesudah dia melihat aturannya, sesudah dia melihat permasalahannya, bagaimana dia menghubungkannya, bagaimana dia menganalisanya. Lalu kemudian dari situ juga kita bisa lihat bagaimana dia menyampaikan kesimpulannya, bagaimana dia menyampaikan apa yang menjadi pemikirannya kemudian di dalam tulisan, bukan hanya sekedar omongan, tetapi di dalam tulisan seperti apa dia akan menyampaikannya, begitu. Nah, ini dari legal memorandum ini, dari dokumen itu akan terrefleksi langsung, akan kelihatan gitu. Dia memiliki kemampuan riset nggak? Dia risetnya kayak apa? Gitu. Apakah dia memperhatikan aturan ini masih berlaku apa nggak berlaku, atau dia hanya di tataran undang-undang aja, dia nggak masuk ke PP-nya, dia nggak cek ada peraturan menterinya mungkin, dia nggak cek lebih dalam, atau dia nggak cek tentang hubungannya dengan aturan-aturan lainnya, itu akan terlihat dari legal memorandumnya. Begitu juga analisanya, ini gimana nih dia menghubungkannya gitu. Ini suatu hal yang saya sehari-hari sering temuin lah dari pekerjaan lawyer-lawyer yang apa namanya, makanya kalau untuk yang lawyer-lawyer yang sudah lama juga ada di profesi ini lebih kepada refreshment ya buat buat kita bagaimana bagaimana kita membuat legal memorandum kita, karena saya juga sering harus di refresh gitu tentang tentang bagaimana saya membuat tulisan saya, karena kadang-kadang ya itu berlangsung begitu saja ya, seperti seperti rutinitas, seperti keseharian, jadi kadang-kadang perlu di refresh lagi. Oke, next slide. Ya, jadi di sini nih saya mau menggambarkan bahwa ini loh pentingnya kemampuan untuk membuat suatu legal memorandum. Karena kita sering banget berpikir bahwa kalau untuk kasih advice, kalau untuk ngomong aja kita bisa gitu. Kalau untuk apalagi kalau yang udah lama ya, kalau untuk sekedar ngomong aja berbicara tentang aturan ini yang kita pernah ingat, aturan itu yang kita pernah kebetulan jumpai dalam satu kasus, tentu 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 lebih mudah daripada kita harus menuliskannya di dalam suatu bentuk tulisan tertentu. Itu untuk kita yang sudah cukup lama berpraktek ya. Apalagi untuk student gitu, untuk mahasiswa apa namanya, dengan bahan-bahan yang mungkin dia baca dan sebagainya, tetapi dari tulisannya itu yang harus harus terus terus bisa dilihat, harus bisa di apa namanya, diasah lebih lanjut supaya tulisan itu semakin bagus, tulisan itu semakin bagus. Gitu. Next slide. Ya, ini saya cari khusus loh ini untuk animasinya seperti ini, untuk mengencourage sebenarnya, untuk mengencourage teman-teman semua, adik-adik yang ingin menjadi lawyer, bahwa kemampuan untuk menulis itu itu penting. Jadi untuk menjadi lawyer, kalau misalnya nggak mengasah diri untuk menulis, itu apa namanya, sayang sekali gitu. Karena kemampuan untuk menulis, untuk apa ya, mengekspresikan apa yang menjadi pemikiran kita, pendapat kita di dalam suatu tulisan itu adalah suatu skill yang esensial di dalam sebagai lawyer. Berikutnya lagi. Ya, jadi
Waktu kita membuat legal memorandum, sebenarnya ada beberapa hal yang eh, penting. Ini suatu hal yang prinsip. Waktu kita menyampaikan pendapat kita di dalam bentuk tulisan seperti itu, apa sih hal-hal yang harus ada di dalam tulisan itu? Yang pertama adalah itu harus menjawab kebutuhan. Jangan yang ditanya A, yang dijawab B. Itu kayak apa namanya, jauh jauh panggang dari api gitu. Jadi harus menjawab kebutuhan. Yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Lalu kita menstrukturkannya dengan jelas. Kita menjawabnya seperti apa? Itu harus jelas dong. Jawabannya jadi apa? Apakah iya? Apakah boleh? Apakah tidak boleh? Ataukah aturan silent about that gitu. Aturan tidak mengatur tentang hal itu. Dan yang berikutnya lagi adalah jangan legal memorandum kita itu jadi membingungkan. Jadi ada ekspresinya kalau untuk lawyer tuh ada dua jenis, yaitu convincing lawyer atau confusing lawyer. Dia berhasil meyakinkan tentang suatu hal atau confusing. Dia malah membuat kita bingung. Biasanya cara membuat bingung adalah dengan memuat sebanyak-banyaknya hal. Ini tadi disconnected ya? Atau udah? Iya teh, kayaknya barusan disconnected ya. Ada nggak teh? Ups. Udah stabil belum teh? Udah ada belum teh? Gimana ya kali ya? Disconnected ya.
Sudah bisa ya? Udah ada suaranya. Udah ada suara. Oke. Oke. Iya, teh Bisa bentar ya. kembali? Lagi, ya. Yang masih yang Ya. tunggu, yang tadi tuh yang ini Masih yang ini ya, ya. betul. Ya. Mangga teh. Iya. Ya. Oke deh. Jadi itu kembali lagi ya tentang legal memorandum bahwa harus menjawab kebutuhan, lalu jelas dan juga tidak membingungkan. Itu itu sangat penting untuk diingat waktu kita mempersiapkan suatu legal memorandum. Ini legal memorandum saya menjawab yang diminta enggak? Lalu kemudian cukup jelas enggak? Lalu tidak membingungkan enggak? Jangan sampai terlalu panjang, terlalu lebar, karena kita berpikir kita mau melihat segala aspek, karena akan susah kalau kita nggak fokus. Akhirnya nanti malah nggak menjawab apa yang ditanyakan, gitu. Oke, next. Ya, berangkat dari situ, maka saya akan sharing tentang bagaimana sebenarnya menyusunnya supaya kita bisa mencapai legal memorandum yang tadi saya bilang nggak membingungkan, lalu kemudian dia jelas, lalu kemudian dia juga menjawab apa yang ditanyakan. Silakan berikutnya. Ya, di dalam pembuatan legal memorandum biasanya saya akan membaginya di dalam 2 bagian besar. Yang pertama adalah tahap berpikir, baru kemudian tahap penulisan. Mungkin untuk sebagian orang dia memiliki gift gitu ya, dia memiliki kemampuan yang cukup baik untuk dia bisa menulis sambil berpikir gitu. Tapi kebetulan kalau saya memang biasanya saya akan pikirkan dulu, baru kemudian saya akan tulis. Waktu saya berpikir biasanya saya akan konstruksikan. Saya akan tulis dulu, ini sebenarnya apa? Sesudah saya baca semua filenya, atau biasanya juga ada yang bantu lawyer baca semua filenya, lalu kemudian biasanya saya akan minta itu dicari dulu simpul-simpulnya gitu. Jadi masalah-masalahnya apa dulu. Nah biasanya itu dalam tahap berpikir. Jadi saya pikirkan dulu. Saya pikirkan dulu apa duduk perkaranya, baru kemudian saya akan masuk ke penulisan. Gitu. Itu biasanya yang saya akan lakukan. Nah, untuk membantu saya berpikir, maka ada beberapa tahap yang saya lakukan. Silakan Ki, berikutnya. Ya, ini tadi yang saya katakan ya, bahwa untuk suatu permasalahan hukum yang disampaikan, maka saya konstruksiin dulu. Karena biasanya kalau misalnya pertanyaannya cukup sederhana, mungkin kita nggak terlalu perlu lah untuk mengkonstruksikan seperti ini. Tinggal menjawab aja, lihat aturannya, lalu kemudian kita jawab. Tetapi ada kalanya permasalahannya itu sendiri cukup kompleks. Jadi tidak hanya satu aturan saja yang terkait dengan permasalahan itu, tetapi ada beberapa aturan. Bahkan kadang-kala ada yang kita temukan sebenarnya sih nggak kontradiksi gitu, tetapi ada apa namanya irisan-irisannya. Jadi saya akan konstruksiin dulu, ini sebenarnya apa nih duduk perkaranya. Lalu kemudian yang dikehendaki dari saya itu apa? Advis tentang apa? Karena masalah itu demikian kompleks, kalau misalnya saya tidak memilah atau saya tidak memprioritaskan mana yang harus diadres duluan, itu akan panjang, lebar, dan akhirnya tidak tercapai. Yang saya bilang tadi tidak membingungkan, orang akan justru jadi bingung gitu dengan apa yang menjadi penjelasan saya, karena semuanya tumpang tindih. Waktu saya jadi lawyer baru, itu di Huta Barat Halim, partner saya suka bilang, "Kamu jangan bikin ini kayak mie goreng," gitu. Maksudnya mie goreng apa? Semuanya gitu, dimasukin jadi satu lalu diaduk. Gitu. Kamu jangan bikin ini kayak mie goreng, itu yang selalu terngiang-ngiang gitu di telinga saya waktu waktu saya menyusun suatu tulisan, saya akan ingat jangan bikin kayak mie goreng gitu. Karena kalau bikin kayak mie goreng semuanya aja dimasukin di situ. Itu artinya tidak terkonstruksikan dengan benar. Itu artinya
carut-marut. Ya memang mungkin isinya semuanya pengetahuan, tetapi kalau tidak distrukturkan, maka itulah yang menjadi confusing, menjadi membingungkan, bukan justru malah membantu. Nah, berikutnya saya akan sampaikan bagaimana urutannya atau caranya biasanya saya melalui proses berpikir itu. Oke, silakan Ki. Oke, silakan. Ya, pertama adalah saya akan lihat isunya dulu, permasalahannya apa. Saya identifikasi faktanya, lalu kemudian biasanya saya urutkan secara kronologisnya. Kalau kita urutkan secara kronologis, baru kemudian nanti kita akan bisa lihat dengan lebih mudah. Misalnya sudah ada putusan pengadilannya PN, lalu ada putusan pengadilan tingginya, lalu kemudian ada gugatan baru lagi. Nah, kalau saya urutkan secara kronologis seperti itu, biasanya akan lebih membuat saya mudah untuk memahami apa yang terjadi. Lalu kemudian memahami permasalahannya apa dan apa yang ditanyakan. Satu tips yang saya juga seringkali sampaikan kepada lawyer-lawyer di kantor saya adalah bahwa kalau dia kesulitan sama pertanyaannya, kalau dia kesulitan sama pertanyaan yang dia hadapi, maka saya bilang gini, itu kamu rewarding. Jadi kata-katanya itu tidak dengan susunan yang sama, kamu rewarding. Kata-katanya diperbaikin supaya kamu bisa memahami dengan lebih tepat dia sebenarnya tanya apa. Nah, itu biasanya yang saya lakukan. Jadi nggak sekedar apa yang dia tanyakan lalu kemudian saya telan bulat-bulat begitu ya. Karena seringkali kalau pertanyaan itu datangnya dari orang awam atau orang yang tidak memiliki pengetahuan yang sama, maka cara bertanya pun dia nggak paham. Jadi kita akan kesulitan untuk memahami pertanyaannya dia. Gitu. Jadi coba untuk jangan pertanyaan itu lalu bulet-bulet, lalu kemudian kita kasih jawabannya, enggak. Tapi di rewarding dulu dong. Ini dia nanyanya apa? Coba dipahami. Kira-kira sebenarnya maksud dia apa sih pertanyaannya? Gitu. Itu sangat penting karena kita perlu mengerti dia nanya apa, permasalahannya apa. Bahkan dari sudut pandangnya dia atau yang dia perlukan sebenarnya apa. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar suatu permasalahan lalu kita baca lalu nanti kita simpulkan sendiri, enggak, kita harus kenalin dulu. Ini kira-kira apa ini? Permasalahan intinya apa? Itu penting, itu sangat penting untuk tahu tentang permasalahannya apa. Jangan salah permasalahan. Gitu. Jangan sampai salah permasalahan. Itu yang akan membuat jauh api dari panggang karena permasalahannya A yang diadres jadinya B. Gitu. Jangan. Tapi permasalahannya itu apa? Dipahami dulu. Nah, untuk bisa memahami ya itu salah satunya kronologisnya. Biasanya saya akan membuat kronologisnya, baru kemudian saya akan memahami permasalahannya dan pertanyaan yang sulit bukan yang sulit dalam artian sulit jawabannya gitu, tapi pertanyaan yang sulit dimengerti. Kan sering tuh kayak begitu, pertanyaannya sulit dimengerti nih. Sebenarnya dia nanya apa gitu. Itu biasanya saya rewarding untuk membuat menjadi lebih sederhana. Tepat nggak? Kalau misalnya memang nggak tepat, ya berarti bukan itu yang dia tanyakan, ya harus dikomunikasikan lagi sebenarnya apa sih yang ditanyain gitu. Itu ya untuk tahap berpikir pertama. Ini ada pertanyaan di Q&A teh. Ada mungkin kan sepertinya dia berkaitan. Boleh dijawab dulu nggak teh? Boleh, silakan. Ya, ini teh pertanyaannya dari Heber Anggara Pandapotan. Ya. Teteh bisa lihat nggak di Q&A-nya? Di Q&A, oke ya. Sejauh mana keterkaitan legal memorandum dengan saya bacain ya. Sejauh mana keterkaitan legal memorandum dengan judgement profesional, gitu ya. Lalu kemudian dilanjutkan lagi, misalnya pada saat menganalisis dan membuat kesimpulan, ditemukan adanya peraturan yang bisa rigid, atau adanya kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya, atau unforeseen condition, sehingga peraturan pun belum mengakomodir hal tersebut, sehingga membutuhkan judgement dalam hal pengambilan kesimpulan. Gitu ya.
Iya, Lalu yang kedua, apa ukuran kecukupan peraturan evidence dalam membuat kesimpulan pada legal memorandum? Apakah perlu kita state lakukan pembahasan dalam LM kita bahwa kesimpulannya didasarkan pada peraturan bukti yang terbatas itu? Lalu ketiga, satu-satu dulu deh. Iya, Yang pertama adalah satu-satu ya. Sejauh mana keterkaitan legal memorandum dengan judgement profesional? Oke, jadi misalnya kalau yang saya tangkap di sini adalah kita mau membuat analisa, tetapi kemudian peraturan yang bias, rigid, atau adanya kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya. Kalau kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya, menurut saya itu adalah saya akan katakan bahwa peraturan silent about that. Jadi peraturan tidak mengatur. Tapi kalau dikatakan tentang peraturan yang bias atau rigid, peraturan yang bias, kenapa bias? Baca ke penjelasannya. Atau sebenarnya nanti saya akan bahas tentang bagaimana kita melihat suatu peraturan, baca ke penjelasannya atau lihat ke akarnya. Jadi sebenarnya root dari peraturan ini, kenapa peraturan ini dikeluarkan, filosofinya apa, maksud dan tujuannya apa, gitu. Itu ya. Lalu kemudian kalau misalnya, jadi kalau untuk yang bias atau untuk yang rigid, menurut saya sih menganalisanya ya kembali lagi tadi yang tadi saya bilang bahwa lihat ke root-nya, filosofinya, atau lihat ke penjelasannya, itu yang paling mudah. Jadi membaca aturan itu kan ada bagian penjelasan. Bacalah bagian penjelasan. Kalau Anda beruntung, maka tulisannya bukannya cukup jelas, gitu. Tapi kalau Anda kurang beruntung, maka bagian penjelasan tulisannya cukup jelas, gitu. Nah, ya harus lihat lagi aturan-aturan lainnya. Tetapi kalau untuk aturan yang tidak diatur, maka saya akan katakan bahwa regulation silent about that. Regulation tidak mengatur. Maka saya akan mensuggest gitu ya, atau mengusulkan di dalam memorandum saya seperti ini. Meskipun demikian, di dalam prakteknya hal itu terjadi berdasarkan ini. Gitu biasanya. Jadi saya akan merujukkan kepada prakteknya. Jadi walaupun aturannya nggak ada, silent. Contoh yang paling singkat seperti apa ya? Yang baru-baru ini, tentang ini, tentang cuti di luar tanggungan, gitu. Saya bilang aturannya nggak ada. Tetapi itu akan kembali kepada para pihak bagaimana mereka akhirnya sepakat tentang hal tersebut. Gitu kira-kira. Untuk yang nomor 1 ya. Ini saya klik dan nih. Anggap udah jawab. Dan nomor 2 nomor 2 mana? Hilang. Nomor 2 tadi mana ya? Oh, ini dia. Apa ukuran kecukupan peraturan evidence dalam membuat kesimpulan pada legal memorandum? Apakah perlu kita state lakukan pembatasan dalam LM kita bahwa kesimpulan ini didasarkan pada peraturan? Oh iya dong. Kalau kesimpulan kita akan sampaikan bahwa kesimpulan bagian yang terakhir biasanya. Tetapi di bagian awal saya akan rujuk. Ini legal memorandum ini saya rujuk kepada aturan apa? Saya akan state aturan-aturan supaya memang lebih mengerucut ya, bahwa opini saya ini berdasarkan aturan yang ini loh, gitu. Karena kembali lagi yang tadi saya ngomong tentang kedalaman research. Kalau misalnya memang research-nya kita, kalau sekarang sih udah lebih mudah ya, karena untuk cari aturan dan sebagainya gampang, cari online. Tapi banyak surat edaran yang kita nggak bisa dapetin online. Kayak dari kementerian itu juga agak susah untuk dapetin online, ya membutuhkan waktu untuk dapetin online tersebut. Jadi dalam kesimpulan saya akan katakan bahwa ini merujuk kepada aturan ini, gitu. Jadi dia nggak bisa interpretasikan terhadap semuanya. Ini merujuk kepada aturan ini. Itu yang akan saya lakukan. Nah, tentang kecukupan peraturannya ya kalau misalnya memang sudah menjawab pertanyaannya, ya berarti rujukannya cukup dong. Gitu. Kecuali memang belum menjawab pertanyaannya, berarti harus lebih dalam lagi research-nya. Gitu kira-kira.
Gimana? Udah menjawab belum tuh? Iya Teh. Teh satu lagi yang terkait dengan sejauh mana keterkaitan legal memorandum dengan Maaf, dengan apa, Rivi? dengan judgement profesional. Iya, judgement profesional ya tadi itu, bahwa karena kita yang sebagai judgement profesional ya, itu apa ya artinya judgement profesional? Maksudnya adalah saya sebagai lawyer, sebagai profesi, judgement saya gitu ya, opini saya atau penilaian saya ya, ya itu, maka saya akan sampaikan di dalam kesimpulan, kita harus tuliskan bahwa meskipun aturan tidak berlaku dengan hal tersebut, meskipun peraturan tidak mengatur tentang hal tersebut, tetapi dalam praktek saya temukan begini, begini, begini. Sehingga pendapat saya adalah begini. Gitu. Ya keterkaitannya ya bagaimana tuh mengaitkannya dengan judgement profesional seperti itu ya, karena itu legal memorandum lebih ke pendapat pribadi kali ya, berdasarkan peraturan mungkin ya Teh ya. Ya, kalau dia berdasarkan peraturan, kan tadi kan kalau peraturannya nggak ada. Kalau peraturannya nggak ada, berarti kan kita harus katakan bahwa regulation silent about that. Peraturan nggak ngatur gitu. Tetapi dalam praktek saya temui begini, kan begitu. Sehingga menurut pendapat saya, maka seperti tadi saya contohkan, bahwa misalnya tentang cuti di luar tanggungan, peraturan tidak mengatur tentang hal itu. Tetapi dalam praktek terjadi nggak? Terjadi. Itu akan saya tuliskan di dalam legal memorandum saya. Jadi kalau misalnya kalian mau mengatur tentang cuti di luar tanggungan, maka itu adalah kesepakatan antara para pihak. Itu yang akan menjadi opini saya. Itu yang akan menjadi my professional judgment. Itu kurang lebih. Iya Teh. Udah jawab iya. Kejawab Teh, kejawab. Dulu aja kali ya Teh. Dulu aja kali ya presentasinya Teh. Nomor 3, bagaimana melindungi judgement profesional kita dalam hal menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Oh, gugatan dari klien gitu ya. Itu ya yang nomor 3 yang mau ditanya ya. Iya Teh, kalau ada gugatan misalnya gimana? Banyak Teh kayak beberapa firma hukum. Oh iya, dia digugat karena opininya. Dia digugat karena opininya, berarti opini itu nggak dilandaskan dengan, tergantung juga ya, kita harus lihat juga sebenarnya dia digugatnya karena apa gitu loh. Apakah memang karena opininya, yang saya tahu seringkali karena dia dianggap tidak ada benturan kepentingan di situ. Jadi apa ya namanya ya? Seringkali karena dia tidak, apa ya istilahnya tuh, yang karena dia pegang dua belah pihak gitu loh. Kok seperti conflict of interest gitu ya Teh ya? Iya, setahu saya sih banyak digugat seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya tentang opini ada banyak ya, ada contohnya juga yang seperti itu ya. Pernah dengar. Iya. Biasanya kan suka ada yang lain ya. Kayak gitu ya kalau udah beda. Legal opini mungkin kalau legal opini lebih kepada kalau misalnya saya juga pernah dengar tuh itu di bidang pasar modal. Tapi kalau yang kita sudah jalani, menurut saya sih, kalau menurut saya sendiri ya, legal opini itu kan harusnya dibuatnya juga sudah ada dasarnya. Ada dasarnya dia. Jadi bukan kecuali memang legal opini itu dibuat untuk maksud-maksud yang lain, itu adalah hal yang berbeda lagi ya. Tetapi kalau misalnya pembuatan legal opini itu sendiri, kalau memang sudah ada dasarnya yang jelas, lalu kemudian dia dianggap salah begitu atas pembuatan legal opininya. Saya saya nggak terlalu pernah mendengar tuh kayaknya tentang hal itu. Ya itu juga ya masalahnya ya, suatu hal itu kadang-kala kita nggak terlalu dalam juga, kita nggak terlalu tahu juga sebenarnya inti permasalahan tentang apa, tapi orang kemudian sudah berpendapat gitu tentang hal-hal itu. Jadi banyak berita-berita yang seperti itu, tapi sebenarnya that's not really the case, gitu loh.
Rikfi, menurut pendapat saya ya. Untuk jawaban saya Iya Teh. sementara itu Jadi sebenarnya seperti itu. lebih ke arah conflict of interest ya Teh. Kalau misalnya lebih ke judgment profesional kita juga sudah berdasarkan set, sudah ada. Iya, setuju sih Teh. Iya, kalau menurut saya sih seperti itu. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Yudianta Simbolon nih. Ini udah senior Teh. Ini mah kayaknya nggak perlu dijawab nih, kayaknya ngeledekin nih. Teman saya angkatan Nggak ini apa-apa sih. Teh, saya junior aja. Tolong dijawab. Aduh, mohon advice mitigasinya dalam hal terdapat peraturan dalam legal memorandum telah di-issue. Dan selanjutnya minggu berikutnya ada peraturan yang berbeda atau tidak kita masukkan dalam LM. Terima kasih. Ya, biasanya kan kalau misalnya memang kita dalam legal memorandum kan ada tanggalnya. Itu kita keluarkan pada tanggal berapa. Berarti kan aturan yang berlaku ya pada saat itu. Kalau kemudian ada aturan baru, sedangkan legal memorandum kita sudah keluarkan, ya kalau misalnya hubungan kita memang baik juga dengan kliennya dan sebagainya, kita bisa informasikan ada aturan yang baru gitu loh. Itu kan biasa tuh kita juga informasikan ke klien kita, ada aturan yang baru loh gitu. Mungkin kalian ingin tahu lebih lanjut tentang aturan itu. Begitu kira-kira. Pak Yudi. Selesaikan dulu sampai terakhir. Dulu ke slide. Boleh, masih ada lagi ya? Masih Teh, masih ada dua. Oke. Oh ya, ini dia nih tentang Armada Cardana tentang deadline ya. Ini nanti saya akan jawab nih, karena nanti ini kan kita baru masuk di tahap berpikir, nanti saya akan jawab lagi di bagian-bagian lainnya dari apa yang harus diperhatikan tentang legal memorandum. Lalu yang lain lagi, ada lagi? Ini baru dua ini Mbak. Kalau enggak, lanjut dulu aja kali ya presentasi. Oke, kita lanjutin ya. Oke. Tadi kita udah sampai di tahap berpikir, di mana kita tentang melihat permasalahannya. Permasalahannya dulu, pahami dulu permasalahannya apa, jelas dulu, clear dulu permasalahannya apa, baru kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Salah satu untuk bisa memahami permasalahan dengan baik adalah dengan menyusun kronologisnya. Jadi semua fakta itu nggak hanya sekedar kita masukkan seperti itu, tapi kita susun secara kronologis. Secara kronologis kita akan susun, dengan begitu kita akan bisa lebih mudah untuk mapping. Ini sebenarnya apa permasalahannya. Oke, berikutnya. Oke, tahap berpikir berikutnya adalah kita harus lihat aturannya. Aturannya itu kalau memang dia merujuk ke peraturan perundang-undangan, maka kita lihat, ya kita harus paham hierarki peraturan perundang-undangan. Tapi jangan lupa juga, kadangkala dia bukan hanya peraturan perundang-undangan, tapi bisa juga perjanjian. Kita rujuk dong perjanjiannya. Perjanjiannya ngatur apa? Perjanjiannya ngomong apa? Gitu. Selain perjanjian, itu adalah putusan pengadilan. Dan tidak jarang di dalam legal memorandum, ini semua gabung. Peraturan harus kita lihat, perjanjian juga harus kita lihat, putusan pengadilan juga harus kita lihat. Tidak jarang itu terjadi. Tidak jarang itu terjadi bahwa di dalam pembuatan legal memorandum kita merujuk kepada banyak hal. Kita lihat aturannya mengatur seperti apa, perjanjiannya sendiri seperti apa mengaturnya. Lalu kemudian, udah ada putusan pengadilan juga, sudah pernah digugat juga, putusan pengadilannya mengatur seperti apa. Apakah ada yang dibatalkan? Lalu kemudian kita juga lihat peraturan, putusan pengadilannya udah inkrah belum? Sudah berkekuatan hukum tetap belum? Atau belum? Gitu. Kalau misalnya memang sudah, ya berarti keberlakuannya bagaimana terhadap hal tersebut. Kalau misalnya memang belum, maka keberlakuannya seperti apa. Yang perlu juga paling penting untuk dilihat adalah masih valid nggak ini aturan perundang-undangan. Masih valid nggak? Ada yang terbaru nggak? Udah dicabut sama MK belum? Karena itu sering terjadi seperti itu. Udah ada putusan MK-nya Bu, gitu, bahwa itu udah nggak berlaku lagi. Oh gitu ya, udah nggak berlaku lagi ya. Itu saya juga ngalamin tuh, gitu. Karena tapi ya kita diuntungkan dengan keadaan sekarang, teknologi sedemikian maju, informasi sedemikian banyak, sehingga kita bisa lebih mudah untuk melihat mana yang masih berlaku, mana yang tidak.
Nah, yang penting juga adalah tentang peraturan perundang-undangan. Ini relevan nggak? Kita lihat. Aturan ini untuk kita masukin ke dalam LM kita, ke dalam legal memorandum kita relevan nggak? Gitu. Kalau misalnya memang relevan, iya. Tetapi kalau misalnya memang tidak relevan, menjadi semakin panjang dan semakin lebar, akhirnya legal memorandum kita nggak fokus. Kalau legal memorandum kita nggak fokus, itu akhirnya membuat yang tadi saya bilang di awal, membingungkan. This is not convincing, this is confusing, gitu. Membingungkan pembaca, membingungkan karena nggak jelas sebenarnya eh, kenapa aturan ini juga dimasukkan di situ, gitu. Nah, kembali lagi penting tentang cara berpikir, kita harus lihat dulu kerangkanya apa, kerangka besarnya apa, lalu kemudian hal-hal yang tidak terlalu penting tetapi ada singgungannya, ada irisannya itu apa, supaya jangan yang jadi ada irisan kita besarkan, tetapi kerangka yang sesungguhnya tidak menjadi yang utama. Itu yang biasanya menjadi sumber bahwa loh kok lari ke sini gitu. Kok jadi ngomongin ke sini gitu. Saya sering nemuin pekerjaan juga yang kayak begitu, bahwa loh kok jadi ke sini sih bahasnya, ini jangan ke sini dong bahasnya gitu. Karena pemikirannya atau perhatiannya menjadi ter ter terdistract gitu ya dengan hal-hal yang mungkin menarik tapi sebenarnya bukan yang utama gitu. Jadi penting untuk kita lihat aturan ini relevan nggak, lalu valid nggak. Ini semua interlink satu sama lain, jadi nggak bisa diputus-putus lihatnya. Kita harus menganalisa permasalahannya, lalu kemudian aturannya. Lalu yang berikutnya Ki, slide berikutnya. Lalu analisanya. Jadi dengan permasalahan tersebut, lalu aturannya begitu, analisanya apa? Jangan di dalam legal memorandum kita hanya menjadi sekedar pengutip pengutip peraturan perundang-undangan. Semua kita kutip. Jadi legal memorandum kita tebal, banyak halamannya. Tetapi kita nggak berhasil untuk menyimpulkan. Karena mungkin kita agak ragu-ragu gitu. Untuk jadi apa ya kesimpulannya gitu. Eh, itu itu sering kali terjadi, tapi mungkin dibutuhkan untuk apa namanya, semakin banyak latihan maka akan semakin baik untuk bisa mengambil suatu kesimpulan. Ambillah suatu kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Nah, itu penting. Nah, slide berikutnya. Inilah proses berpikirnya. Jadi tentang isunya, permasalahannya apa, lalu kita lihat aturannya seperti apa, lalu kemudian kita analisa. Berbicara soal aturan, ada yang pesan yang saya mau sampaikan adalah kalau baca peraturan itu, jangan lupa baca bagian penjelasan. Baca bagian penjelasannya, cari bagian penjelasannya. Atau cari ini sebenarnya dibuat seperti apa. Saya mau cerita sedikit. Seperti tentang penanaman modal asing di Indonesia. Itu minimalnya permodalannya untuk asing bisa masuk ke Indonesia itu 10M. Kalau dulu itu nggak 10M, tapi sekarang 10M. Nah, aturan itu pada masanya, pada waktu dulu itu adanya kayak di petunjuk teknis tentang penanaman modal asing. Nah, kenapa dia harus besar? Kenapa jumlahnya besar? Kenapa 10M? Ini yang saya pernah dapat informasi. Karena itu sebenarnya bentuk proteksi dari pemerintah untuk rakyatnya, sehingga hanya bisnis yang besar saja yang asing boleh masuk. Kalau yang kecil untuk rakyatnya aja, gitu. Nah, hal itu berbeda, itu pendekatan yang berbeda dengan negara lain. Seperti misalnya kalau di Bangladesh, saya pernah ketemu lawyer Bangladesh, dia bilang, wah 1 tahun ini, dia bilang dia membantu perusahaan asing untuk investasi di Bangladesh itu, dia bilang 500 perusahaan. Waduh, saya dengarnya 500, wah ini berarti hebat banget ini lawyer yang 500 investasi masuk ke negaranya yang dia tanganin.
luar biasa ya. Sedangkan saya mungkin investasi 1 tahun bisa saya hitung dengan jari gitu berapa yang masuk. Tapi sesudah kita berbicara lebih lanjut, karena ternyata di Bangladesh itu untuk bisa berinvestasi di suatu negara dia nggak membutuhkan modal sampai dengan 10 M gitu. Dia nggak perlu 10 M, tetapi negaranya memberlakukan adalah kalau dia mau invest maka ada seperti apa ya? Seperti bukan iuran ya, tapi pungutan yang diambil oleh negara setiap tahun. Dia harus bayar. Jadi approach-nya sangat berbeda. Dasar pemikiran aturan tersebut sangat berbeda gitu. Kembali lagi ke yang awal saya sampaikan, kalau kita melihat aturan supaya kita tidak tersesat di dalam membaca aturan, pahami filosofinya. Berangkat dari situ karena filosofinya adalah adanya perlindungan negara terhadap rakyatnya dengan investasi yang nilainya tinggi, maka kita akan lihat aturan-aturan lain dengan lebih terang. Karena ada unsur proteksi itu. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau membaca aturan, either baca penjelasannya. Tapi kan banyak nih aturan-aturan yang penjelasannya cuma tulisannya cukup jelas. Gitu. Itu yang terjadi. Atau pahami filosofinya. Ini aturan ini dikeluarin buat apa? Gitu. Dengan begitu, itu akan mengurangi kita tersesat di banyaknya aturan yang ada yang harus kita telaah satu persatu. Itu tadi tentang tahap berpikir. Lalu kemudian analisa. Analisa itu juga saya sering menemukan lawyer saya bilang gini, ini konklusi kamu jumping, konklusi kamu ini loncat, gitu. Karena dia langsung mengambil suatu kesimpulan gitu. Padahal menurut saya perlu ada aturan-aturan lain yang dia harus lihat sampai akhirnya dia sampai ke kesimpulan itu. Jadi itu juga perlu dipelajarin bagaimana kita menganalisa, jangan kesimpulan kita jumping. Itu mungkin untuk yang mahasiswa mungkin lebih lebih bisa refresh lah ya tentang hal itu. Walaupun untuk yang sudah lama berpraktek juga nggak ada salahnya untuk kita kembali refresh pengetahuan kita untuk bisa kita menganalisa bagaimana cara mengambil suatu kesimpulan gitu. Itu penting, itu adalah skill yang penting di dalam pembuatan legal memorandum ini. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya, silakan. Nah, ini dia. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana cara kita berpikir waktu kita mau mempersiapkan suatu legal memorandum, kita berbicara bahwa sebelum menulis suatu memorandum, pikir dulu bagaimana cara mikirnya. Tadi saya sudah sampaikan kerangka-kerangkanya itu bisa diterapkan dari hari ke hari. Nah, hal yang praktis lainnya adalah waktu kita mempersiapkan memorandum, kita juga perhatiin ini maksudnya nih buat apa gitu. Maksudnya ini berbeda ya dari pertanyaan. Kalau tadi saya lebih menekankan pertanyaannya apa, permasalahannya apa. Tapi berikutnya kita juga praktikan, ini maksudnya nih mau buat apa, gitu. Kalau misalnya memorandum ini adalah untuk internal misalnya, di mana kita bisa diskusi lebih lanjut, ya dengan spirit itulah bahwa ini maksudnya untuk internal ataukah ini untuk klien. Yang tadi si Pak Yudi tanyain gimana tuh kalau misalnya kita udah legal memorandum, tahu ada aturan baru. Ya itu harus udah diantisipasi gitu loh. Misalnya di dalam maksud tersebut bisa aja kita sampaikan bahwa ini adalah legal memorandum sampai tanggal sekian. Lalu kemudian kalau ada aturan baru saya akan kasih tahu. Dan yang kedua, ini penting banget jangka waktu. Saya biasanya kalau klien saya dia bilang ini ada permasalahan begini dan segala macam, saya akan kasih tahu. Saya akan kasih kamu legal memorandum within 5 working days, dalam 5 hari kerja. Biasanya dia kadang-kadang ada yang bilang enggak, saya minta besok. Aduh, kalau besok saya nggak bisa, karena saya butuh waktu untuk berpikir dan waktu untuk menulis, gitu. Jadi jangka waktu itu penting. Perhatikan jangka waktu. Perhatikan untuk dilihat ada deadline-nya enggak.
Kalau memang nggak ada deadline-nya ya mungkin bisa lebih lama. Tapi kalau ada deadline-nya, itu berarti kita harus memperhatikan bagaimana cara kita mengatur waktu kita supaya deadline itu nggak miss. Nah, begitu juga walaupun ini misalnya internal, memo internal. Tetapi kalau misalnya partnernya nunggu-nunggu gitu, lawyernya nggak kirim-kirim legal memo-nya, ya mungkin juga karena nggak terinformasi dengan baik kapan dia perlu, atau juga ya tentang bagaimana pengaturan waktu, itu hal yang perlu dilatihkan lagi, ya perlu diperhatikan lagi. Slide saya berikutnya memberikan gambar tentang hal ini. Next. Next slide. Nah ini sampai lama banget gitu nunggu memonya. Jadi ini hal yang perlu diperhatikan bahwa deadline-nya kapan gitu. Nah, kalau mengenai deadline-nya kapan, bagaimana kita membaginya, saya harapkan dengan apa yang saya sudah sharing, paling tidak ada kerangkanya, kita lebih tahu bagaimana we know how to do it gitu. Bagaimana kita akan melakukannya. Kalau kalau semakin sering melakukannya, tentu akan semakin baik. Kalau yang belum terlalu sering melakukannya, dia akan agak lebih berebet-berebet gitu ya, itu ya menurut saya sih normal lah. Itu normal lah. Semakin sering semakin mahir, itu biasa. Gitu. Slide berikutnya. Ya, model. Bagaimana sebenarnya model kita untuk menuliskan suatu legal memorandum? Saya tidak menemukan ada sesuatu yang baku bahwa memorandum harus begini gitu penulisannya. Saya tidak menemukan. Mungkin kalau tadi yang saya bilang legal memorandum dalam rangka sebagai pengganti skripsi ada penulisan yang baku, itu mungkin saja. Tapi saya dalam hal ini sedang tidak membahas legal memorandum yang seperti itu. Jadi legal memorandum itu formatnya bisa beragam, bisa macam-macam. Nah, seringkali yang ditemukan adalah justru legal memorandum itu akan tergantung dari kantor-kantor itu masing-masing. Biasanya dia udah punya template. Biasanya mereka udah punya yang dulu dibikin seperti apa, itu bisa menjadi rujukan. Itu bisa menjadi template gitu. Nah, tetapi biasanya yang akan diatur adalah pertama permasalahannya atau juga kasus posisinya. Permasalahannya seperti apa, lalu kasus posisinya seperti apa, lalu aturan-aturan terkait, lalu analisa, baru kesimpulan. Biasanya isinya sih kurang lebih semuanya kayak begitu. Mengenai pengaturannya seperti apa, itu bisa beragam, bisa beragam dari satu sudut ke sudut yang lainnya. Itu. Jadi nggak ada yang baku. Saya nggak akan berbicara tentang modelnya kayak apa. Gitu. Saya nggak akan berbicara seperti itu karena itu akan sangat tergantung dari institusinya masing-masing, itu akan sangat tergantung dari kantor hukumnya masing-masing, itu akan kalau di kantor saya ada internal memorandum, ada legal memorandum, ada legal opini gitu. Padahal sebenarnya isinya sama aja pendapat hukum yang dibuat melewati proses yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, tetapi di dalam penulisan, tadi kan kita berbicara tentang berpikir. Sekarang kita akan berbicara tentang penulisan. Waktu kita berbicara tentang penulisan, modelnya seperti apapun, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Silakan, next slide. Oke. Udah kelihatan teh. Udah kelihatan saya sambil baca Q&A. Oh iya. That's okay. Ya, kita mau bagaimana? Kita mau baca ke penulisan dulu atau kita mau bahas beberapa pertanyaan nih? Kalau yang Amanda Cardana seharusnya terjawab ya, bagaimana menyikapi pembuatan LM yang diberi deadline atau waktu yang sangat mepet, tetapi membutuhkan kualitas deliverable yang tinggi. Wow. Jadi saya belajar satu hal. Saya belajar menjawab Amanda ya.
Saya belajar itu apa itu istilahnya ya? Tapi dia seperti segitiga gitu. Dia seperti segitiga pengukuran. Jadi di satu sudut berbicara soal waktu, di satu sudut berbicara soal kualitas, di satu sudut lagi berbicara tentang harga. Harga di sini nggak harus nominal uang, tapi ya itu harganya. Gitu. Jadi kalau misalnya waktunya panjang, maka dengan harga yang murah dia bisa mencapai kualitas yang baik gitu. Tetapi kalau waktunya mepet lalu kemudian dia kualitasnya harus baik, maka harganya ini pasti tinggi gitu. Harga yang tinggi artinya ya harus kerja keras gitu, nggak ya begadang kali ya gitu. Tapi itu akan seperti itu. Kalau misalnya dia deadline-nya mepet, lalu kualitas harus tinggi, berarti harga pasti tinggi. Tapi kalau misalnya kualitasnya kalau harganya rendah, waktunya mepet, kualitas pasti rendah. Gitu. Itu akan seperti itu. Jadi bagaimana menyikapi pembuatan LM yang deadline-nya sangat mepet tapi membutuhkan kualitas deliverable yang tinggi, ya berarti harganya tinggi. Berarti dia harus kerja keras. Nggak ada yang lain kuncinya. Cuma itu aja. Gitu. Tapi di dalam pembuatan LM harus ada deadline, saya setuju. Saya biasa untuk mengatakan apa namanya, sorry ya itu bukan legal memorandum. Kalau audit aja juga harus ada cut off-nya. Oke, kita audit sampai sekarang sampai tanggal sekian. Paling lambat sampai tanggal 5. Oke, cut off gitu. Selalu di cut off supaya jelas ini cut off-nya tanggal sekian karena kalau enggak dia akan berubah-ubah terus gitu. Jadi di dalam legal memorandum juga kita kasih deadline dong, kasih waktu dong. Berapa lama? Gitu. Harus ada supaya kita bisa menyusun prioritas kita. Gitu. Itu Rikvi kalau untuk yang pertanyaan Amanda. Terus mau ditanya mau dijawab yang lain lagi? Bagaimana? Hah? Mau gimana tadi? Jawab aja dulu ya, baru kita masuk ke penulisannya. Oh iya. Ya, mangga teh. Oke, ini Abi Samudro. Bagaimana kekuatan hukum atau kekuatan pembuktian dari naskah akademik atau jurnal yang isinya adalah menjelaskan bunyi dari suatu pasal cukup baik dan cukup kuat tidak apabila naskah akademik atau jurnal dimuat dalam LM sebagai sumber untuk memperjelas bunyi pasal. Naskah akademik ini sih biasanya sih kami lakukan juga sih, bahwa kalau misalnya menjelaskan tentang suatu hal itu biasanya kita akan merujuk kepada pendapat orang yang kita anggap memang lebih ahli lah pengetahuannya tentang hal ini, atau dia lebih khusus, lebih spesifik tentang ini untuk bisa menyampaikan pendapat kita. Itu sih sering juga sebenarnya dilakukan seperti itu. Mengenai kekuatannya ya, ini kan kita berbicara tentang pendapat kita. Jadi kalau misalnya ini berarti dengan gini, kalau pasal dari suatu aturan dia sudah menyatakan suatu hal yang baku, yang pasti gitu, maka kan nggak perlu interpretasi yang beragam. Artinya akan ke situ, kan begitu. Tetapi kalau kita memakai pendapat-pendapat ahli, bisa jadi itu karena dia tidak ada interpretasi yang baku, sehingga kita cenderung untuk memakai pendapat ahli yang ini. Menurut saya seperti itu. Gitu. Misalnya dalam silent regulation gitu ya. Iya, kalau regulation silent about that kan regulasinya nggak ngatur. Maka kalau saya akan cenderung lihat ke prakteknya gimana gitu. Tapi yang biasanya kita pakai kayak gini kan apakah di dalam
jawaban atau gugatan untuk memperkuat. Jadi memperkuat dalil kita. Maka seolah-olah ada ahli-ahli lain yang lebih mumpuni, yang lebih fokus daripada kita, yang memiliki pendapat yang sama. Itu biasanya yang saya akan gunakan. Tetapi kalau memang hukumnya udah jelas, aturannya udah jelas, ya utamanya di situ. Backbone-nya di situ gitu. Baru pendapat-pendapat ahli itu seperti apa namanya? Dalil yang memperkuat dalil saya gitu loh. Ini jadi bukan saya doang yang ngomong begini nih, si ini setuju, tuh si itu setuju, tuh si ini juga ngomong begini gitu loh kurang lebih. Penggunaannya lebih seperti itu. Gitu kira-kira. Gimana? Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini juga ada pertanyaan dari ini teh tips dan trik untuk menulis yang benar supaya gampang oleh klien. Oke, untuk mengalir supaya bisa dimengerti oleh klien ya, klien yang awam. Nanti saya juga ada kasih tips-tips itu di bawah. Nanti kita akan sampai ke situ, gitu. Tapi saya sudah siapkan tips juga, tips-tipsnya ya untuk bagaimana menulis suatu legal memorandum. Ini yang Gilang perdana, ini yang terakhir ya. Kita harus menyisir banyak peraturan di dalam topik-topik yang pengaturannya berhubungan dengan OJK yang intensitasnya lumayan tinggi dalam mengeluarkan aturan. Bagaimana cara kita menemukan aturan mana saja yang relevan? Apakah ada pembatasan aturan yang akan dipakai kira-kira hanya dari periode sekian hingga sekian? Bagaimana ya maksudnya ya? Izin bertanya-tanya bagaimana tipsnya apabila kita harus menyisir banyak. Ya OJK memang aturannya banyak. Aturan mengenai OJK yang intensitasnya lumayan tinggi memang betul. Cara kita menemukan aturan mana saja yang relevan. Apakah ada pembatasan aturan yang akan dipakai kira-kira hanya dari periode sekian hingga sekian. Satu-satu ya. Kalau untuk OJK, aturannya memang banyak, tapi juga sebenarnya kita bisa melihat dia itu sudah ada kerangka-kerangkanya. Gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi memang dia sering diupdate, ada hal-hal yang baru, tapi saya juga nggak bisa bilang bahwa dia terus-terusan di update ya, atau kita mungkin berbicara tentang hal yang lain nih. Saya lebih berbicara tentang aturan OJK untuk transaksi-transaksi pasar modal mungkin ya. Tapi kalau peraturan-peraturan OJK yang lain lagi, ini kita akan berbicara luas sekali gitu jadinya. Saya harapkan lebih mengerucut dulu nih, kita ngomong yang mana nih, kalau peraturan OJK-nya banyak dan intensitasnya tinggi, ya memang kalau karena dia memiliki spektrum yang diatur juga banyak, otomatis dia akan banyak gitu berubah. Tetapi apakah kemudian kita memperhatikan seluruhnya gitu? Saya cenderung bahwa kita harus lebih fokus dulu nih, kita mau berbicara mana yang mana gitu. Karena kalau kita berbicara tentang peraturan OJK banyak sekali dan intensitasnya selalu tinggi, ya betul kalau kita ambil dari satu spektrum ke spektrum yang lain sesuai dengan apa yang diatur tentu banyak sekali. Tetapi kalau misalnya kita melihatnya dipilah-pilah, bahwa kita melihatnya untuk pengaturan OJK tentang transaksi-transaksi pasar modal, saya yakin intensitasnya mungkin saya bisa katakan masih bisa terkejar lah, gitu. Masih bisa terpantau lah apa-apa saja yang berubah. Gitu. Jadi kembali lagi kita fokus dulu kalau misalnya kita berbicara tentang keseluruhan, ya memang susah juga kita bagaimana caranya kita mau menyisir semuanya. Tapi saya yakin sih dalam suatu legal memorandum kita nggak akan menyisir semuanya, nggak akan semua kita sisir. Saya tidak menemukan dalam suatu memo itu bahasan yang kita bahas itu besar sekali. Saya rasa akan sangat sulit gitu, nggak mungkin seperti itu. Itu jawaban saya yang pertama. Lalu kemudian aturan yang dipakai dari periode sekian sampai sekian, memungkinkan saja bahwa ada aturan, bahwa aturan ini
berlaku untuk apa ya? Bagaimana ya? Sebetulnya bukan Untuk ya Teh ya. Dari tanggalnya ya Teh, tanggal legal memorandumnya ya. ya, kalau tanggal memorandum kan itu sebenarnya ya tanggal memorandum itu berlaku untuk ya pada saat itu aturannya apa kan gitu. Tapi ini kan sepertinya dia berbicara tentang aturan yang apakah ada pembatasan aturan yang akan dipakai kira-kira hanya dari periode sekian sekian. Aturan yang akan dipakai. Maksudnya aturan yang akan dipakai tapi dia berlaku dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu maksudnya. Atau gimana? Mungkin ini kali ya. Mungkin ada peraturan yang dia itu misalnya kayak sekarang tentang COVID, jadi hanya berlaku hanya pasal COVID aja. Mungkin seperti itu ya, kayak lebih relevan ya. Karena kalau misalnya dari peraturan biasanya mereka tidak ada kata-kata dari tahun dari berapa sampai berapa itu jarang ya, jarang Iya, saya juga jarang nemu sih. Ya mungkin itu mungkin contoh yang baik tuh tentang apa namanya periode yang dari sekian sampai sekian itu adalah aturan COVID ya. Itu contoh yang baik sih. Itu betul. Ya kalau misalnya memang aturannya kayak begitu ya mungkin LM-nya akan berkaitan dengan COVID. Misalnya apakah bisa melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan adanya pandemi COVID? Kan akan seperti itu kan. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Ya, lebih spesifik mungkin. Iya, ini udah dijawab nih. Maksud ya baik, terima kasih itu sudah menjawab yang kedua, Mas Mbak. Oke, iya. Jadi kita bisa lanjut ya. Iya. Sekarang kita berlanjut tentang mengenai tahap penulisan. Seperti yang tadi saya sudah katakan, saya tidak merujuk kepada model tertentu. Oke, karena model itu nggak ada. There is no such exact modelnya harus kayak gini, nggak ada. Gitu. Tapi sekarang penulisannya, bagaimana menulisnya? Yang pertama tentukan format. Formatnya mau pakai format yang seperti apa? Kalau untuk Akang, Teteh, adik-adik, teman-teman yang kerja di law firm ya mungkin udah punya formatnya gitu. Silakan aja dicek formatnya bagaimana nih Pak, Bu, kalau untuk bikin legal memorandum atau kalau mau bikin legal opini formatnya seperti apa. Karena dari pengalaman saya sendiri saya juga memiliki format yang berbeda-beda. Kalau untuk legal opini biasanya saya ada asumsi-asumsinya. Asumsi bahwa dokumen yang kami terima ini adalah dokumen yang sesuai dengan aslinya dan sebagainya, karena kan yang biasanya kita pegang kopi. Itu tergantung formatnya. Tentukan dulu formatnya mau pakai apa. Lalu yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah huruf. Jadi di dalam penulisan legal memorandum, saya tahu ada kantor-kantor pengacara seperti kantor saya juga, kita udah memiliki huruf standar. Gitu. Jadi untuk semua dokumen, misalnya Arial 10, gitu. Atau ada juga Times New Roman 12. Jadi please cek dengan kantor kalian huruf standarnya apa. Tapi kalau belum ada huruf standar, pesan saya tentang huruf adalah jangan pakai huruf yang terlalu kecil. Gitu. Pakailah huruf yang memang bisa, tapi juga jangan yang terlalu besar. Pakailah huruf yang memang bisa dibaca dengan mudah. Pakai huruf yang memang bisa dibaca dengan mudah. Gitu. Dulu waktu zamannya saya masih awal-awal jadi lawyer, saya juga suka bercanda sama teman saya. Ya, saya tulisnya di wingdings. Kalau dulu ada tuh wingdings. Jadi yang ya hurufnya tuh keluar tapi dalam bentuk isyarat-isyarat. Gitu. Karena kembali lagi tujuan kita adalah supaya legal memorandum kita jelas. Apa namanya? Mudah untuk dimengerti. Jadi hurufnya juga gunakan huruf yang memang mudah untuk dibaca, mudah untuk dimengerti. Sekarang juga banyak tuh huruf yang bentuknya kayak tulisan sambung gitu ya. Kalau selera saya pribadi, menurut saya sih kurang formal. Gunakanlah huruf yang memang bisa mempresentasikan tulisan itu sebagai suatu tulisan yang formal dan mudah dibaca, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Alinea, paragraf itu juga sama. Gunakanlah alinea dan paragraf yang nggak terlalu mepet, nggak terlalu dempet dan sebagainya. Supaya memang presentasi dari legal memorandum yang kita buat itu memang terlihat bagus, terlihat terstruktur, terlihat rapih.
gitu. Lalu kemudian juga header footer itu juga hal yang sama. Nah, saya ada kembali ya cerita tentang huruf ya. Saya ada cerita bahwa di kantor saya ada satu orang lawyer yang memang anak ini saya tahu dia ini artistik. Anak ini memang artistik. Jadi saya kalau untuk materi-materi marketing, saya biasanya minta tolong dia. Bikinin dong ininya, flyernya. Karena dia anak ini artistik. Tapi penyakitnya adalah kalau dia bikin legal memorandum, dia nggak pakai huruf yang memang huruf standar kita, gitu. Nah itu tuh, jadi saya harus rubah lagi tuh huruf dia, gitu. Paling seneng dia mencoba-coba huruf. Jadi berangkat dari pengalaman itu, tapi karena memang kerjaan cukup bagus, isinya cukup bagus, saya nggak terlalu meradang kalau dia ganti-ganti huruf gitu. Karena saya juga udah agak hafal gitu sama penyakit mereka, dia cukup lama. Ini anak nih ganti-ganti huruf, hobinya ganti-ganti huruf. Karena mungkin bagian artistik dari jiwanya dia itu gitu yang membuat dia selalu nyoba segala macam huruf gitu. Tapi di dalam sharing ini saya sampaikan huruf itu penting gitu. Ini huruf yang memang merepresentasikan bahwa kita profesional. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, alinea diperhatikan, paragraf diperhatikan. Jangan dempet-dempet atau jauh-jauh gitu. Itu menentukan penampilan produk kita. Kita mau dilihat profesional, kita mau dilihat bagus, ya produknya juga harus bagus. Header footer juga sama. Catatan tentang header footer ya, menurut saya adalah baik. Kalau misalnya legal memorandum kita itu berhalaman, gunakanlah ada headernya. Legal memorandum halaman 1, 2, legal memorandum halaman 2, legal memorandum halaman 3. Jadi kembali lagi membuat semuanya menjadi lebih jelas. Ini dokumen legal memorandum. Bagaimana lihatnya di halaman 2? Ya ada tulisannya, ada headernya, legal memorandum. Footernya ada halaman. Gitu. Lalu penomoran ini maksud saya penomoran gini. Jadi misalnya satu Romawi dia berbicara tentang permasalahan. 2 Romawi dia berbicara tentang kasus posisi. 3 Romawi dia berbicara tentang dasar hukum. 4 Romawi dia berbicara tentang analisa hukum. 5 Romawi dia berbicara tentang kesimpulan. Maka contohnya waktu kesimpulan 5 Romawi. Lalu kemudian kesimpulan pertama misalnya 1. Begini segala macam. Di dalam 1 itu ada anaknya lagi. A misalnya. Kalau dia kemudian sesudah A ada anaknya lagi, dia pakai misalnya 1 pakai dalam kurung. Nah, ini kita harus mastering bagaimana penomoran. Apakah habis Romawi 1 itu adalah A huruf besar, lalu kemudian diikuti lagi dengan angka lagi huruf kecil, lalu kemudian dengan huruf lagi tetapi huruf kecil. Jadi yang pertama Romawi, lalu yang kedua huruf besar, yang ketiga angka bukan Romawi, angka Latin biasa. Lalu kemudian sesudah angka dia hurufnya huruf kecil A. Lalu kemudian itu harus dipahamin. Luangkan waktu untuk memeriksa panduan menulis, bagaimana menulis penomoran. Gitu. Itu penting. Itu penting juga. Karena nggak bisa jadi misalnya Romawi 1 atau Romawi 3 tadi ya, Romawi 3 dasar hukum. Yang pertama Romawi 1 lagi. Undang-undang ini. Lalu yang kedua Romawi 2 lagi. Jadi Romawi 1 sama Romawi 1. Nggak begitu gitu penulisannya. Nggak begitu. Jadi itu perlu untuk dipahami. Berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Lalu penggunaan bahasa. Gunakan bahasa yang baik dan benar dan mudah dimengerti. Sampai sekarang saya juga masih nggak ngerti kenapa ya kita kalau dokumen hukum suka awalnya selalu ngomong pakai bahwa gitu. Nggak ada rujukannya juga tuh bahwa itu harus pakai bahwa sebenarnya, tapi kita cenderung untuk menggunakan bahwa. Saya juga masih menggunakan bahwa. Itu. Seolah-olah dengan kata-kata bahwa membuat semuanya menjadi semakin jelas. Kalau untuk orang awam justru
Jadi bingung dia, sering nggak dengar dari teman-teman kita yang orang awam yang dia bilang, aduh kalau baca bacaan hukum susah ngerti gitu. Ya itu karena bahasa yang digunakan itu bahasa yang cenderung untuk nggak sederhana. Gunakan aja bahasa baik, benar, sederhana. Kalau misalnya memang tidak, katakan tidak. Kalau misalnya boleh, ya katakan boleh. Kalau misalnya dapat, ya dapat, gitu. Jadi enggak terlalu banyak bersayap dan sebagainya, justru malah mengkaburkan arti. Kecuali memang tujuannya untuk mengkaburkan arti, itu berbeda lagi. Gitu. Tetapi cenderung untuk gunakan bahasa yang baik dan bahasa yang benar, yang sederhana, yang apa adanya. Oke, lalu yang berikutnya adalah tentang konsistensi penulisan terminologi. Ini juga penting, karena ini benar-benar bikin sakit kepala juga. Jadi kalau di atas dia sudah berbicara tentang misalnya apa ya? Misalnya karyawan, dia berbicara karyawan, gitu. Nanti di tengah-tengah dia berbicara bukan karyawan lagi, dia berbicara pegawai, gitu. Lalu nanti di tengah-tengahnya lagi dia ngomong pekerja, gitu. Carilah satu kata yang memang mewakili hal tersebut. Kalau mau pakai pekerja, dari ujung ke depan sampai ujung ke belakang pekerja. Atau yang sering juga perusahaan, tapi nanti di tengah-tengah pembekerja, employer gitu. Nah, biasakan untuk ada konsistensi di situ. Atau biasanya kita juga gunakan dengan misalnya peraturan nomor sekian dalam kurung selanjutnya disebut sebagai peraturan berapa garing berapa gitu, dipersingkat. Ya oke. Berarti sudah sudah didefinisikan sebelumnya untuk kemudian dengan definisi itu selanjutnya di dalam dokumen akan ditulis seperti itu. Nah, itu penting. Itu penting untuk diperhatikan. Ada konsistensi penulisan terminologi. Jangan berubah-berubah terminologinya. Lalu yang lain juga ya penulisan huruf besar pada tempatnya. Huruf besar pada tempatnya. Enggak semuanya dipakai huruf besar atau enggak semuanya. Kembali lagi ya, ini kita perlu untuk meluangkan waktu lihat misalnya nama kota pakai huruf besar, nama orang pakai huruf besar dan sebagainya. Nah, yang juga suka terjadi kesalahan lain adalah typo pengetikan. Nah, ini butuh jam terbang juga, butuh kebiasaan untuk jangan typo. Jangan typo. Sekarang sebenarnya kita sudah sangat terbantu dengan teknologi yang ada adalah apa? Kalau di typo di bawahnya tuh ada cukup merahnya itu, gitu. Nah itu luangkan waktu untuk dilihat. Ya, lalu juga penggunaan tanda baca dengan benar. Ini mengenai titik dan mengenai koma, mengenai titik koma, mengenai karena koma kita semua pasti sudah tahu. Koma ditaruh salah meletakkan bisa salah memberikan arti, itu betul. Gitu. Kalau memang saatnya koma, kalau saatnya titik, titik. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita menulis legal memorandum. Sepertinya kecil, tetapi kalau kita hasil research-nya udah bagus, analisanya juga udah bagus, lalu kemudian permasalahannya sudah paham, tapi nulisnya huruf besarnya berantakan, terminologinya acak-acakan, itu bikin sakit kepala juga loh, gitu. Itu menunjukkan udah quality-nya berarti udah next level nih kalau penulisannya lebih bagus, gitu. Silakan berikutnya. Slide berikutnya. Ini yang harus dihindari. Yang dihindari adalah berkepanjangan tanpa tahu apa yang ditulis. Memang cenderung kalau kita makin nggak tahu apa yang kita tulis, maka kita akan berpanjang lebar. Itu sebenarnya kecenderungannya. Lalu juga ambigu. Ambigu juga sebenarnya adalah ambigu juga sebenarnya adalah tanda bahwa kita tidak terlalu memahami tentang hal tersebut. Lalu berikutnya juga kata asing nggak perlu. Itu nggak perlu. Sampaikan dengan gamblang, sampaikan dengan jelas tanpa mengutip-ngutip kata asing yang bisa interpretasinya bisa banyak, pemahamannya juga bisa macam-macam gitu.
itu dihindari aja. Kita pakai aja yang sederhana, yang memang jelas. Nah, lalu kalau peraturan yang nggak relevan atau nggak berlaku, itu juga membuat kita akhirnya menjelaskan sesuatu hal secara panjang lebar, padahal aturan itu nggak relevan. Nggak relevan dengan permasalahan, dengan hal yang ingin disampaikan. Kembali lagi, kita fokus dulu. Kalau semakin bisa fokus, maka bisa semakin jelas. Bisa menjadi convincing lawyer, bukan confusing lawyer gitu. Karena kita gagal fokus, itulah yang membuat kita confusing. Bingung kita jadinya. Nah, ini ada expression bahwa kita sekarang ini udah the age of simplicity. Artinya singkat padat. Singkat padat itu bukan berarti sembarangan. Singkat padat itu membutuhkan kecanggihan tertentu, sophistication tertentu, singkat padat tapi ngena. Itulah yang menjadi targetnya. Itu bukan sembarangan, bukan berarti singkat padat lalu kemudian sembarangan, enggak seperti itu. Gitu. Ini yang menjadi apa? Sharing saya yang bisa membantu untuk kita semua, yang saya juga masih terus belajar di dalam pembuatan legal memorandum saya, supaya saya bisa mempresentasikan dengan paling singkat, paling padat, paling mudah dimengerti, tidak sembarangan, tidak salah. Gitu. Bagaimana caranya? Itu di-refine terus diperbaikin gitu loh, supaya singkat, padat, tapi nggak sembarangan, singkat, padat, mudah dipahami, mudah dimengerti, sangat mengena ke hal yang memang ditanyakan. Itu yang justru dibutuhkan, keterampilan dibutuhkan untuk menghasilkan yang seperti itu. Kalau legal memorandum yang mengutip segala macam peraturan, bahkan jangan-jangan peraturan yang tidak relevan pun dikutip, itu artinya ya masih harus banyak diperbaiki kualitasnya, gitu. Ya, berikutnya. Tips. Saya sampai kepada tips. Tips saya adalah waktu kita menyusun legal memorandum ya, I find this very helpful gitu. Saya melihat ini sangat membantu. Yang pertama adalah saya biasanya menggunakan tabel untuk menyampaikan hal yang kompleks. Karena hal yang kompleks, kalau kita uraikan dengan kata-kata, itu menjadi sangat panjang dan lebar dan tidak mengena. Jadi saya gunakan tabel untuk hal-hal yang sulit, untuk hal-hal yang memang kayak misalnya gini, kalau di dalam legal memorandum saya harus mengutip beberapa putusan pengadilan, saya gunakan tabel. Karena itu sangat membantu. Yang baca juga gampang. Ya kan? Kalau ada beberapa putusan pengadilan, kalian mau tulis seperti apa gitu? Mau dijabarkan, ditulisin semuanya gitu satu-satu. Akhirnya akan muncul kebingungan mana yang dikutip, mana yang enggak. Atau mau di-copy semuanya putusan pengadilan masuk ke dalam legal memorandum, nggak mungkin. Akhirnya gunakan tabel, saya gunakan tabel. Gitu. Nah, ini juga saya gunakan, tips ini juga saya gunakan untuk lawyer-lawyer yang saya temukan, dia cenderung menulis dengan sangat panjang lebar, penuh dengan kata-katanya, penuh dengan bunga-bunga, tapi dia nggak menyampaikan isi. Biasanya saya akan minta, kamu bikin tabel deh. Saya biasanya akan minta seperti itu, bikin tabel. Karena begitu dia bikin tabel, lebih mudah untuk dia menyampaikan hal yang harus disampaikan. Gitu. Jadi gunakan tabel untuk saya itu sangat membantu. Pakai tabel. Lalu kemudian yang kedua, saya gunakan judul untuk memilah topik. Jadi di dalam tulisan saya nggak nyambung terus saja panjang lebar nyambung, udah banyak isu yang tertuang di dalam tulisan saya tanpa saya pilah. Jadi saya cenderung untuk menggunakan judul. Gitu. Ini tentang apa? Tentang hubungan hukum. Saya kasih judulnya. Tentang hubungan hukum, baru saya ngomong tentang hubungan hukum. Tentang perjanjian begini aja, baru saya ngomong tentang ini. Tentang ini macam itu. Jadi di dalam analisa saya juga, saya nggak menulis bahwa analisa hukum, lalu terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 23 tanpa saya kasih judul. Saya nggak lakukan itu. Saya judulin. Gitu. Untuk mempermudah orang membaca dan untuk mempermudah saya juga mengingat alurnya.
Karena kalau enggak alurnya nanti saya lost. Karena ini terutama untuk yang kompleks ya, gitu. Lalu yang ketiga adalah kalau tadi ada pertanyaan gimana ya saya caranya supaya saya bisa nulis dengan bagus gitu. Kata-kata saya bisa bagus. Satu itu harus banyak baca. Gitu. Banyak baca. Dengan banyak baca otomatis maka kemampuan menulisnya juga akan meningkat. Gitu. Udah? Lalu slide saya terakhir, silakan. Ya ini contoh dari typo error. Jadi sekali lagi proofread. Proofread artinya baca ulang. Apa yang sudah kita buat, yang sudah melewati proses berpikir yang sudah baik, yang sudah melewati proses penulisan yang sudah diarahkan tadi, jangan lupa untuk di proofread, dibaca ulang. Dan biasanya memang pembuatan legal memorandum nggak satu kali draft lalu jadi gitu. Wah, satu kali draft jago nih gua, sekali bikin jadi. No, itu nggak bisa dia kalau satu kali draft. First draft of anything itu belum halus. Gitu. Jadi memang baca ulang lagi, baca lagi, dilihat lagi, baru kemudian itu menjadi sesuatu yang baik. Begitu kira-kira sharing saya sore ini. Silakan Ritvi. Iya Teh, ini ada beberapa pertanyaan. Oke. Dari Maradona. Ini menarik ya. Dari mana nih? Elizabeth Arden Madonna. Legal memorandum. Kalau oleh advokat sudah berlisensi. Kan ada undang-undang advokat yang memang mengatakan kalau untuk legal opini yang memang bisa beropini untuk keluar begitu ya, itu sebenarnya ya memang sudah berlisensi. Itu kan ada undang-undang advokatnya. Ya kan? Tetapi kalau tadi lagi kita bilang kalau misalnya kita berbicara tentang legal memorandum sebagai dalam konteks itu adalah suatu bentuk komunikasi tertulis. Kalau misalnya memang secara internal legal memorandum ya nggak harus, kembali lagi ke konteks itu. Kalau kita berbicara untuk orang luar, untuk publik, untuk klien, untuk kita menerima suatu imbalan dari jasa profesionalisme kita, maka sudah diatur di undang-undang advokat bahwa memang yang sudah berlisensi itu untuk bisa memberikan nasihat itu karena memang tertulis bentuknya. Tetapi kalau legal memorandum itu adalah sesuatu yang kalian terjadi law firm lalu partnernya minta dalam bentuk legal memorandum, ya nggak apa-apa. Kalau udah sangat bagus seperti itu, wow, itu akan sangat membantu sekali. Biasanya nanti kan ditandatangan partnernya itu yang memang sudah berlisensi atau lawyer yang memang sudah berlisensi. Itu kira-kira. Iya Teh. Menjawab ya Ki ya? Terjawab Teh. Ada pertanyaan dari Ahmad Sumarta Praja juga Teh sama Delva Violina ya. Tentang penggunaan bold, underline, italic untuk penekanan semua sesuatu yang acceptable. Kalau menurut saya acceptable. Mengenai bagaimana saya menggunakannya, biasanya kalau dia bold itu adalah untuk menggambarkan judul misalnya atau intinya itu. Atau ini loh yang saya mau tekankan. Kalau italic biasanya saya gunakan misalnya dia bahasa asing. Biasanya saya italic. Tapi nggak selalu juga. Atau misalnya jargon atau ya bahasa asing lah yang bukan bahasa Indonesia dalam legal memorandum saya dikasih italic ya karena dia bukan bahasa Indonesia gitu. Jadi untuk menarik perhatian bahwa oh ya ini berbeda. Ada pembedaan di sini karena dia bukan bahasa Indonesia gitu. Makanya saya kasih italic. Tapi kalau bold sama underline itu kurang lebih sama. Kalau bold itu biasanya untuk judul, saya bold, underline untuk penekanan dari satu paragraf yang panjang ini yang saya mau tekankan adalah misalnya tidak layak untuk diberikan pengecualian, lalu saya underline gitu. Biasanya itu yang saya gunakan. Acceptable atau tidak? Menurut saya sih acceptable. Kembali lagi ya, nggak ada model yang memang harus. Menurut saya acceptable. Menurut saya itu untuk mempermudah pembaca untuk bisa melihat apa yang kita tuliskan. Itu menurut saya di dalam pengalaman saya. Tetapi kalau misalnya
kita berbicara tentang karya ilmiah yang terikat aturan-aturan tertentu atau juga skripsi dan sebagainya, saya bukan orang yang ahli untuk menjawab itu. Iya, lebih ke style. Teh. Ya. Lebih ke style. Yang tadi Teteh jelaskan sebelumnya. Iya, lebih ke style. Silakan, ada lagi ya pertanyaan? Ada Teh dari Delva sama dari Pael. Oke, Delva ya. Apakah legal memorandum ini dapat dikatakan sebagai sumber hukum dalam kategori doktrin sehingga memiliki kekuatan hukum dari suatu pengadilan? Terima kasih Teh, sehat selalu. Menurut saya sih enggak. Mungkin kalau misalnya legal memorandum ini kalau di pengadilan lebih kepada kalau misalnya memang itu sebagai ahli, pendapat ahli. Dia masuk ke pendapat ahli. Nah, ahli juga kan biasanya kan pengadilan akan minta dong, dia minta CV-nya dulu, dia bicara tentang apa nih? Dia berbicara tentang apa dulu gitu. Kalau misalnya orang ini memang orang yang selalu bergerak di bidang apa namanya? HAM, hak asasi manusia, ya dia bisa memberi pendapat tentang hal itu. Atau misalnya dia ahli di bidang korporasi, ya dia bisa memberikan pendapat tentang hal itu. Tapi lebih kepada seperti itu, bukan sebagai suatu doktrin, tapi lebih kepada suatu, kalau di pengadilan dia lebih kepada sebagai pendapat ahli. Tapi sebenarnya pendapat ahli dia ada acaranya sendiri tuh untuk bisa dikategorikan sebagai pendapat ahli. Legal memorandum ini tidak tidak mumpuni lah untuk itu. Tidak cukup kalau hanya sekedar legal memorandum saja kemudian kita gunakan seolah-olah itu menjadi suatu pendapat ahli. Tidak seperti itu penggunaannya. Legal memorandum lebih kepada alat komunikasi untuk menjawab hal-hal yang ditanyakan yang berkaitan dengan hukum. Apakah itu secara internal atau juga dari profesi hukum terhadap kliennya. Gitu kira-kira. Berikutnya tentang rival tanpa bolon ya. Ketika kita diminta membuat legal memorandum atau legal opinion pada bagian pendapat hukum, rekomendasi hukum, apakah kita dalam menyampaikan lebih baik menguraikan semua langkah hukum atau upaya hukum yang dapat dilakukan, atau hanya menguraikan langkah hukum, upaya hukum yang berhasil memiliki dampak yang positif, baik bagi peminta legal memorandum atau opinion. Contoh, ketika meminta pihak memilih mengalami perbuatan domain dan dari situ terdapat langkah hukum, negosiasi, gugatan, pembatalan, gugatan ganti rugi. Tapi ketika kita berpikiran bahwa gugatan ganti rugi merupakan pilihan yang paling tepat, apakah lebih baik kita hanya menguraikan tentang gugatan ganti rugi atau harus semuanya? Nah, ini kembali ke pertanyaannya. Kalau misalnya dia bilang apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan, baik kalau kita katakan semuanya. Tapi kalau dia tanya adalah mana yang upaya hukum apa yang paling baik menurut Bapak atau menurut Ibu, ya kita akan kasih tahu menurut saya yang paling baik ini, bukan yang itu. Gitu. Itu sering juga terjadi. Misalnya apa namanya? Gimana ya? Kan ada upaya hukum tuh ada seringkali tidak hanya satu jalan, tapi ada beberapa jalan. Tetapi kita sebenarnya sudah paham mana yang efektif, mana yang nggak efektif. Misalnya kayak mau nagih utang, tapi lewat jalurnya pidana, gitu. Itu kan biasa. Sebenarnya untuk penekanan. Nah, harusnya kalau misalnya nagih utang bisa lewat terkaitan atau PKPU kan begitu. Nah, kalau misalnya memang kita yakin bahwa jalur itu adalah jalur yang terbaik, ya kita sajikan itu di dalam memorandum kita. Lebih bagus untuk menjabarkan tentang hal tersebut daripada kita menjabarkan semua kemungkinan hukum yang kita bisa berikan, tapi sebenarnya kemungkinannya lebih kecil gitu. Enggak. Tapi kembali lagi ya tergantung pertanyaannya. Kalau dia bilang apa saja, ya berarti ya uraikan dengan banyak. Ya ada kemungkinan ini, ada perdata, ada begini. Tapi kalau kemudian ditanyakan mana yang paling baik, ya kita sampaikan menurut saya yang paling baik ini. Itu kira-kira untuk yang siapa tuh?
Repail Tampu Bolon. Boleh rekomendasi buku-buku yang harus dibaca untuk membuat cara berpikir kita lebih teratur nggak, Teh? Ada sih, saya ada beberapa buku-buku favorit saya, tapi kebetulan dia nggak berkaitan dengan hukum. Antara lain tuh tentang How to Think Clear itu, lalu kemudian buku tentang Simplicity. Ya, saya memang suka dengan buku-buku yang seperti itu. Mengenai pengarangnya, saya lupa lagi pengarangnya siapa, tapi buku itu tuh buku yang terkenal sekali tuh, How to Think Clear. Saya bisa browsing sekarang ya. How to Think Clearly. Itu buku yang bagus. Itu buku yang saya rekomendasikan. Itu buku bagus. Itu buku juga dia kasih judul-judul ya. How to Think Clearly. Ya. Yang maksudnya tuh yang thinking clearly bukan teh? Yang Rock the Belly itu? Iya. Oh iya, saya juga baca. Iya, bagus ya itu ya. Bagus, ada dua set ya kalau nggak salah ya. Iya, saya baru baca yang satu. Ada The Art of Thinking Clearly. The Art of Thinking Clearly ya. Rolf Dobelli, betul. Iya, Itu saya baca, sama saya satu lagi baca buku tentang Simplicity. Simplicity. Itu juga berbicara tentang cara berpikir. Bentar ya. Aduh, saya nggak nemu lagi. Ya itulah kira-kira yang saya bisa rekomendasiin. Buku bahasa Indonesia teh? Bahasa Indonesia ya. Buku bahasa Indonesia ya. Saya agak jarang itu kebetulan. Apa ya yang saya bisa? Saya ada sih buku-buku juga yang sudah di-Indonesiakan. Itu ada satu juga saya favorit ya, baca itu buku saya, itu buku tentang power. Itu buku tentang dia serial gitu. Tapi saya suka lupa sih sama ininya, sama penulisnya. Nanti deh kapan saya bisa kasih rekomendasi. Saya nggak nyangka nih pertanyaannya bakal kayak gini, jadi saya belum siap dengan list buku-buku saya gitu. Boleh lah nanti di alumni talk selanjutnya ya Teh ya. Iya, nanti saya akan saya akan share lah untuk apa aja yang layak untuk dibaca. Tapi harusnya sih ada, cuman saya nggak ini aja, nggak siap dengan pertanyaan ini, jadi saya belum siapkan jawabannya. Gitu. Teh ini ada tanggapan pertanyaan dari anonim ya. Iya. Dia tanya seberapa penting kita harus mengumpulkan undangan untuk menyusun naga memorandum. Jadi kalau saya tuh gini ya, saya mengalami tuh masanya belum banyaknya aturan di online begini nih. Yang kantor saya tuh dulu tuh di Huta Barat Halim ada librarian tuh, dan lalu kemudian saya masih ngalamin juga, saya mau ngumpulin tata nusa tuh, aturan-aturan dikumpulin, dikeliping-keliping, dulu tuh masih seperti itu. Nah, kalau sekarang kantor saya nggak punya librarian seperti itu, nggak diperlukan lagi kalau menurut saya. Mengenai hukum online, kalau hukum online itu kan satu-satunya website yang mengumpulkan peraturan dan sebagainya yang kita bisa akses, lalu kemudian kalau dia berbayar dia bisa memberikan kita akses yang lebih dalam lagi gitu ya, tentang aturan-aturan. Ya memang kalau misalnya ada budgetnya, lalu juga
memang dirasa diperlukan, baik untuk bisa bergabung dengan yang hukum online seperti itu, gitu. Tetapi kalau sekarang menurut saya, dengan teknologi yang ada, kita pakai Google aja juga udah bisa keluar kok aturan-aturannya, gitu. Memang yang agak susah ya kayak surat edaran yang kementerian. Saya juga di kantor saya lagi ngumpulin aturan-aturan tentang COVID tuh. Nah, itu kita dapetin dari ini aja tuh, apalagi sekarang WhatsApp group juga udah banyak orang suka share, ada aturan baru loh tentang ini. Yang dibutuhkan ya hanya kerajinan aja untuk mengkompilasi itu, gitu. Tapi kalau misalnya itu bisa dilakukan oleh banyak orang, nggak harus orang yang memang memiliki keterampilan khusus seperti librarian. Tapi kalau ada budget lebih, mau ikut yang seperti hukum online, boleh juga, itu juga suatu hal yang bagus. Gitu kira-kira share saya. Iya teh. Pertanyaannya soalnya udah dijawab semua ya, Lenteng. Oh ya teh, ini ada banyak SMS ke saya, minta supaya slide-nya bisa dikirimkan. Apakah boleh teh? Boleh, silakan share aja. gitu. Oh boleh. Minta izin ya teh, nuhun. Ya, waktu awal nggak boleh dulu karena saya itu sangat mempersiapkan si India yang nari-nari tadi itu. Jadi saya mau I want to keep it surprise aja. Tapi saya udah nggak surprise lagi, nggak apa-apa, silakan di-share. Iya baik. Nanti untuk berarti sekalian nanti kita kirim juga slide-nya. Iya, baik. Untuk waktunya memberikan pengalamannya kepada kami semua. Ya, sama-sama. Iya teh. Terima kasih juga teh alumni dan juga mahasiswa yang telah ikut